Podcast Suara Rakyat. Oke, di tengah kita podcast Suara Rakyat hari ini telah hadir Bapak Tunaryo Esos. Oke. Ya, selamat datang di podcast Suara Rakyat, Pak Tunaryo. Oke, terima kasih Mas Lukman. Sehat selalu Mas Lukman. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah bendungane. Di DPR ini Pak Tunaryo biasa dipanggil Pak Tun. Siap. Di kampung halamannya Mas Nar. Betul sekali. Ternyata Mas Lukman lebih tahu daripada saya. Dulu, Pak. Oke. Mas Nar. Jadi saya enaknya manggilnya Pak Tun aja. Pak Tun aja ya, Oke. Pak Tun karena jujur. Oke. Gini Pak Tun, banyak masyarakat yang belum ngerti ya apa sih tugas pokok dan fungsi DPRD. Jadi kadang ada salah persepsi, ada macam-macam kayak nggak kerja gitu ya Pak. Maka podcast Suara Rakyat hari ini adalah mengupas tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai bentuk pembelajaran politik kita kepada publik. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan utama yang dikerjakan di Dewan ini apa aja sih Pak? Oke. Matur nuwun untuk Mas Lukman. Jadi kalau secara tupoksi betul yang di tugas dan fungsi kita yang pertama terkait legislasi atau membuat aturan-aturan yang ada di Kabupaten Purworejo walaupun itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya kalau seperti itu. Oh, ada hierarki. Ya, ada gitu hierarki. Ya. Yang kedua, tentunya kita sebagai anggota DPRD dalam hal ini untuk budgeting atau anggaran. Artinya anggaran itu yang ada di Kabupaten Purworejo, PAD, dana transfer dan lain sebagainya kita bahas di Badan Anggaran. Badan Anggaran. Oke. Itu secara singkatnya. Nanti kalau dikupas ya kita terjemahkan. Yang selanjutnya tentunya setelah ada budgeting atau anggaran tentunya kita paripurnakan Hamin 1 tahun. Tugas kita tentunya harus pengawasan. Setelah perdanya dibuat, anggarannya ada, direalisasi, DPRD punya tugas pengawasan. Punya tugas pengawasan. Artinya dana tersebut untuk apa sih? Misalkan untuk membangun jalan, untuk membuat gedung. Artinya kita sebagai wakil dari masyarakat harus ikut mengawasi terkait peruntukannya. Karena apapun itu, karena uang rakyat, betul-betul kita harus ikut mengawasi. Sesuai dengan sumpah kita dulu itu, disumpah artinya kita melekat untuk pengawasan. Oke, skip dulu Pak. Jadi tugas pokok dan fungsinya 3 itu ya. Betul. Tapi menarik sosok Pak Tunaryo ini ya, karena kalau istilah anak muda itu from zero to hero. Terima kasih Mas Lukman. Oke. Pernah ada cerita Pak Tun itu dari dodolan di pasar, wirawiri gitu ya. Terus apalagi Pak yang menarik? Gini, kalau bercerita tentang latar belakang saya, jadi gini, saya itu kalau menurut petuahnya dari guru politik kita, Bapak Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto, Pak Komandan Bang Pacul, Komandan Korea, Korea. Mungkin saya sebelum Korea bahkan saya lebih ekstrim lagi. Apa Pak? Saya itu lumpen. Mungkin ini bahasa baru tuh, cuma jarang orang mengerti. Apa itu lumpen? Lumpen itu kasta yang paling bawah. Artinya kita bahkan untuk makan sehari-hari kita masih bingung. Jadi itu di usia berapa Pak? Lumpen itu di usia berapa? Saya di usia sekitar 20 sampai 30 kita belum tahu arah. Benar-benar kita nggak tahu arah. Artinya apa? Kerja pun serabutan. Jadi ya tadi yang sampaikan oleh Mas Lukman, kita pernah. Kalau baca di kampung kita namanya bakul apa Mas? Bakul sawer. Maksudnya apa? Sawernane pasar gitu. Maksudnya gitu. Kalau bahasa saya dan teman-teman dulu itu anak miskin dan orang terlantar dipelihara temannya sendiri Pak. Oh gitu.
Oke, menarik sebenarnya kalau kita kupas sejarah beliau, sejarah hidup beliau, perjalanannya ya. Tapi itu lain kali ya, Pak. Siap, Lain siap. kali kita Karena perlu butuh ngulik waktu lagi. yang begitu panjang Mas Betul itu. panjang, banyak Oke, cerita siap, yang siap. bisa kita yang bisa kita ungkap dari sosok Pak Tunaryo ini sebagai motivasi terhadap anak-anak muda, kira-kira begitu ya. Betul sekali sependapat untuk motivasi anak-anak. Iya, iya. Oke, dilanjutkan lagi Pak. Tadi pertama adalah tugas pokok dan fungsi di DPRD ini adalah legislasi. Jadi proses legislasi itu dari Propemperda di tahun berikutnya. Jadi gini terkait Raperda. Jadi gini, Raperda itu boleh diusulkan oleh komisi Nggih. maupun oleh gabungan fraksi dalam hal ini. Nah, setelah itu masuk ke Bapemperda, Iya. paling nggak menyurati ke pimpinan DPRD dalam hal ini untuk delegasikan selanjutnya untuk dibedah di akademisi dalam hal ini bisa menunjukkan seperti itu. Yang outputnya nanti naskah akademik. Naskah akademik seperti itu sebelum menjadi perda kan itu. Iya, ada proses panjang. Ada proses panjang gitu. Cuma alhamdulillah Mas Lukman di tahun ini alhamdulillah target kita untuk pembahasan Raperda alhamdulillah sudah terpenuhi lah. Gitu. Propemperda 2025 ini berapa Pak? Propemperda tahun 2025 itu di Kabupaten Purworejo, terlepas itu usulannya dari eksekutif maupun legislatif, ini yang masuk di legislatif ada 10. Dan 10 dan di saat ini di bulan Desember ini kita tetap membentuk pansus. Ada pansus 1 sampai pansus 5 dalam hal ini. Untuk 2026. 2025. Oh, 2025. Cuma di sini kan perda itu juga ada yang pembentukan, ada yang revisi. Artinya di situ kalau yang revisi mungkin tadinya sudah ada dan itu hanya beberapa pasal atau klausul yang harus dibenahi menyesuaikan untuk aturan di atasnya seperti itu. Ada perubahan aturan di atasnya. Ada perubahan aturan. Aturan Jadi kita daerah. menyesuaikan. Cuma kalau prosentasenya cuma sedikit, artinya apa? Itu cukup direvisi. Walaupun juga dipansuskan lagi seperti itu. Seperti itu, Mas Lukman. Mekanismenya tetap lewat paripurna. Harus lewat paripurna. Oke. Ini Pak, bikin perda, satu perda itu kan biayanya banyak ya Pak ya. Oke. Artinya itu juga anggaran rakyat, anggaran masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan juga. Banyak perda-perda yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Perbub ini Pak. Jadi koyo-koyo ada sekian puluh perda, mungkin ratus perda yang belum ada perbuknya sehingga koyo-koyo muspro itu loh Pak bahasanya. Iya. Ini saya harap ini nggak dipancing ini. Jadi gini teman-teman, artinya kalau untuk satu perda atau satu naskah akademik itu biaya mahal mungkin relatif ya. Gitu, relatif. Walaupun itu juga sudah ada standarnya lah. Nah, standarnya. Cuma kita selalu menekankan terkait perda karena kita menggunakan anggaran, tentunya kita harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan. Dari mulai perda A sampai Z misalkan. Artinya apa? Ini tujuannya kita untuk perda itu yang pertama jangan sampai juga perda-perda yang ada di Kabupaten Purworejo juga justru malah membuat susah masyarakat kita sendiri. Kita membuat aturan, tapi di sisi lain kita memberi kesempatan untuk masyarakat Purworejo berkembang kan seperti itu. Walaupun tentunya kita sampaikan perda-perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Yang juga tadi sampaikan ini juga sedikit kritik untuk pemerintah daerah dalam hal ini. Perda-perda tersebut sudah diparipurnakan, besar harapan kita dan teman-teman untuk segera ditindaklanjuti dengan Perbub. Kenapa demikian? Karena kalau belum ditindaklanjuti dengan Perbub, artinya kita mau bergerak atau secara spesifik tekniknya kan kita juga bingung. Nah, harapan kita betul-betul ini di kesempatan yang baik ini nanti dari kepala daerah dalam hal ini untuk segera menindaklanjuti. Walaupun hal tersebut pernah kita sampaikan juga Mas Lukman di pandangan umum fraksi, kita berharap untuk segera perda-perda tersebut ditindaklanjuti dengan Perbub seperti itu.
Tapi izin sebelum diteruskan iya. Mas, jangan ditanya berapa jumlah yang belum diperbukan kan itu masakan kita. Tapi banyak ya Pak ya. Ya kalau bisa nanti kita buka-buka dulu ya Mas Topan kan gitu. Iya, iya. Karena isu misal ini apa persoalan perda yang tidak lanjuti Perbup itu dari periode ke periode itu selalu ini ya muncul ya Pak ya. Iya, karena kalau belum ditindaklanjuti dengan Perbup izin, kalau salah mohon dikoreksi. Artinya kita belum bisa melaksanakan dengan secara spesifik gitu loh Mas. Artinya harapan kita sebenarnya begitu perda diundangkan harus segera juga ditindaklanjuti oleh Perbup. Supaya pembahasan perda yang di DPR ini melibatkan eksekutif, legislatif dan mungkin masyarakat di forum-forum public hearing ini enggak sia-sia. Itu ini Mas Lukman yang bicara kita. Nah harapan kita seperti itu kan gitu. Makanya harapan kita segera setelah acara ini betul-betul ini diperhatikan. Ini autokritik sebenarnya yang udah agak lama, kita benar-benar terkait perda itu harus segera ditindaklanjuti. Kalaupun tidak bisa ke semuanya dalam ini, saya nggak bicara banyak, nggak bisa semuanya, ya paling tidak ada progres untuk pengesahan Perbupnya Mas Lukman. Seperti itu. Karena apa? Biar masyarakat juga tahu, artinya jangan sampai perda itu dibahas, selesai, diparipurnakan, hanya jadi perda kan gitu, belum bisa dilaksanakan, mungkin seperti itu. Tadi kita sudah bahas banyak soal perda, bagaimana nyusun perda, termasuk banyak sekali perda-perda yang belum ditindaklanjuti Perbup ya Pak Ketua. Oke. Tugas pokok berikutnya adalah anggaran. Ini agak sensitif Pak, karena menyangkut sekian miliar bahkan triliun uang rakyat Kabupaten Purworejo dan godoknya itu kan di Dewan Pak. Nah bagaimana proses penganggaran di Dewan ini untuk supaya anggaran itu betul-betul efektif dan dirasakan berdampak oleh masyarakat. Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi gini, mungkin sebelum kita bicara ketok anggarannya dulu, mungkin kita prosesnya dulu. Oke. Jadi tentunya bicara anggaran, kita juga ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama biasanya di desa ada musdes, di kecamatan ada musren dan selanjutnya. Setelah itu tentunya dari beberapa usulan, kalau kita tampung semua izin tanpa mengurangi rasa hormat, kita tidak mencukupi anggarannya lah untuk diselesaikan setahun itu. Karepe wong warna-warna. Ya, satu desa misalkan mengusulkan 5 item, sementara dengan tahu sendiri sekarang di Purworejo ada berapa ratus desa. Nah, di situ setelah musren itu kita resum, jadi ada yang benar-benar skala prioritas dan super prioritas dalam hal ini. Setelah itu diresum, menjadilah itu nanti masukan untuk di RAPBD Kabupaten Purworejo. Tapi sebelum itu juga teman-teman anggota DPRD dalam hal ini untuk penganggaran itu tahapannya kan yang pertama kan musren sampai kabupaten, yang kedua nanti ada KUA PPAS. KUA PPAS itu wajib, itu ada klausul aturan yang menyebutkan memang harus dibahas oleh komisi. Dibahas komisi, setelah di komisi artinya dari Banggar mendelegasikan ke komisi membahas untuk KUA PPAS dan seterusnya. Selanjutnya nanti dari komisi-komisi dari berbagai fraksi yang ada di Kabupaten Purworejo, dari seluruh dapil mewakili dapil masing-masing untuk menyampaikan ke dalam hal ini Banggar. Nah, di Banggar, disitulah mulai Banggar mulai menggodok dalam ini terkait anggaran. Tentunya segala sesuatu untuk anggaran tersebut harus masuk di KUA PPAS sebelum masuk di RAPBD, mungkin seperti itu. Nah, berarti gini Pak, DPRD punya peran strategis untuk menentukan mana yang prioritas, mana yang super prioritas gitu ya. Oke. Terus misalnya ada pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, irigasi dan lain-lain itu DPRD berperan di situ
untuk ngawal atau gimana? Jadi gini, bicara legislatif dalam hal ini, tentunya di samping itu kita juga dalam 1 tahun Mas Lukman, kita diberi waktu untuk reses atau reses itu untuk menjaring aspirasi. Iya, iya, iya. Misalkan dalam satu titik di gedung atau di aula desa atau di gedung serbaguna desa, kita memanggil beberapa desa sebagai perwakilan untuk undangan reses tersebut. Yakin dari beberapa, katakanlah kalau sekarang di jalan ini agak banyak, itu kan dari situ muncul asa usulan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Purworejo dan juga untuk mengurangi kemiskinan dalam hal ini, kan itu. Nah, Artinya reses itu nggak jalan-jalan aja ya Pak? wah, kalau reses ya nggak jalan-jalan Mas. Reses itu hanya menjaring aspirasi dari masyarakat. Kebutuhan masyarakat apa disampaikan? Kebutuhan di forum itu? masyarakat apa disampaikan, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Cuma di sisi lain kita juga nggak pernah berjanji apa yang diusulkan oleh masyarakat pasti keluar, nggak juga. Kita harus objektif dalam hal ini karena tidak mungkin semua usulan itu bisa diselesaikan oleh dalam reses tersebut. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena tentunya bicara di usulan kan juga harus masuk di SIPD dulu. Dimasuk di SIPD, bicara SIPD, nanti juga ketersediaan anggaran juga. Ini yang perlu dicari juga. Kalau usulan semua masuk, kebutuhan semua masuk, izin Purworejo belum sanggup juga. Dalam hal ini kan seperti itu. Nah, artinya mungkin yang di tahun ini belum masuk, di tahun berikutnya menjadi skala prioritas. Mungkin seperti itu. Nah, kalau reses nggak jalan-jalan juga. Bahkan gini Mas Lukman, kita sebenarnya khususnya tempat kita juga, saya sendiri udah mengawali, kita nggak harus reses juga untuk menjaga aspirasi. Kebetulan lain selain reses ya. Maksudnya bukan di samping forum, mungkin kan di lembaga kita ada media sosial, ada TikTok, DPRD. Biasanya itu terlepas DM atau usulan itu dari masyarakat juga berkomentar, Pak jalan ini, Pak ini dan seterusnya, mohon tolong ditindaklanjuti dan sebagainya lah. Kita tentunya daripada cuma laporan di atas kertas, kita sering turun ke bawah. Mungkin seperti itu Mas Lukman. Artinya ada banyak kanal saluran yang dibuka oleh DPRD bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, saran, usulan dan lain sebagainya ya. Betul sekali Mas. Makanya kayak gini, contoh beberapa waktu yang lalu kita sampai turun ke daerah terluar Purworejo atau bisa dibilang perbatasan, dan memang di situ kurang tersentuh biasanya kurang tersentuh. Di samping kurang tersentuh mungkin lebih ini gini Mas, karena ada kecemburuan antara kabupaten kita dengan kabupaten sebelah ini. Di perbatasan kabupaten sebelah itu jalannya udah bagus, ini kok belum. Akhirnya kita turun, kita lihat lokasi, yang betul dibutuhkan. Nah, tugas kita sebagai legislatif yang memperjuangkan untuk mengusulkan. Ya kayak kalau kita jalan-jalan ke Jogja lewat Kali Geseng itu Pak. Betul. Itu kan kita tidur di mobil itu kerasa tekan Jogja. Jalannya halus Pak. Cuma gini ya Mas Lukman, cuma kita kalau hanya terfokus dengan reses itu juga saya rasa tidak cukup. Yang saya alami karena sendiri, reses terbatas juga terbatas yang diundang, terbatas juga untuk waktu. Makanya izin, kalau alhamdulillah sampai detik ini, kalau saya pas di rumah banyak tamu. Banyak tamu juga dari masyarakat juga mengusulkan. Akhirnya kita tapi tentunya kita juga tidak terlalu menjanjikan yang muluk-muluk, kita usahakan. Terus di sisi lain kita selalu memberi semacam kayak sosialisasi gitu loh Mas Lukman. Kenapa? Ini yang dimintakan itu jalan apa? Kan seperti itu misalkan. Status jalan kan seperti itu. Loh kalau memang status jalan kabupaten segera kita sounding. Ini ada anggaran enggak? Ini jalan kabupaten dan seterusnya memang ini betul-betul membutuhkan. Karena apa kita di kesempatan yang baik ini memang di Kabupaten Purworejo ada juga Mas Lukman izin
Bahkan jalan kabupaten yang belum pernah tersentuh aspal ada sampai ada. Nah, Melas banget Pak itu. bahasanya melas gitu banget kan gitu makanya. Itu juga masih masyarakat itu loh Mas Lukman. Nah, Iya. apa? Tapi kita Yang bayar pajak barang tuh itu Pak. alhamdulillah kan seperti itu. Artinya apa? Kita juga memperjuangkan hal tersebut. Tapi tadi udah kita sampaikan, kita garis bawahi kalau semua harus spontan, semua harus selesai di tahun yang sama kita nggak mungkin. Hanya kita bertahap, seperti itu. Karena anggaran kita sangat terbatas, sementara kebutuhannya banyak, akhirnya dibuat skala prioritas. Kira-kira Betul begitu sekali ya. Kalau yang tahun ini belum selesai, jadi prioritas di tahun berikutnya. Kamu seperti itu, Mas Lukman. Podcast Suara Rakyat.